Menurutku dia agak aneh. Tidak heran anak-anaknya begitu aneh. Aku bisa mendengar ibu-ibu lain berceloteh di pintu gerbang sekolah. Aku berdiri sendirian menunggu putriku keluar, karena terlampau malu untuk ikut campur tangan. Aku melihat arlojiku pukul 3:10, jadi 5 menit lagi. Kulihat wajah Paul memerah sementara dia menatap ke bawah. Tak seorang pun pernah mengajaknya berbincang. Menurutku sikap ini memang kejam, namun aku membatin bahwa itu salahnya sendiri. Dia selalu bersikap begitu serius, tak pernah tersenyum atau berkata, "Halo." Setiap hari keadaannya sama saja pukul 3:10. Bersandar di gerbang baja sekolah, sambil menatap papan pengumuman yang penuh memo lama tentang klub renang atau acara orang tua yang telah lama berlalu. Ibu-ibu lain itu terus berbisik-bisik, sesekali tertawa terbahak. Aku bertanya-tanya apakah mereka akan menjadikanku sasaran juga. Aku sendiri tak pernah mengobrol dengan mereka. Apakah mereka menganggapku aneh juga? Aku seharusnya memperkenalkan diri ketika Bunga baru mulai masuk sekolah. Namun itu sudah terjadi berbulan-bulan lalu, dan waktu terus berjalan. Para orang tua lain telah membentuk kelompok-kelompok kecil. Aku sendiri merasa seolah-olah kembali bersekolah. Sudah begitu sering aku berdiri di pinggir area bermain, sambil berharap memiliki cukup keberanian untuk bergabung dengan yang lain. Tak seorang pun pernah mendekatiku, dan aku pun tak pernah menghampiri mereka. Ada kalanya aku bertanya-tanya apa yang bakal terjadi seandainya aku mempunyai keberanian untuk mengambil kesempatan. Keadaan mungkin akan berbeda dan lebih menyenangkan. Boleh jadi aku terlihat sama anehnya dengan Paul, berdiri seorang diri, menatap sepatuku, dan ingin melihat Bunga berlari keluar dari gerbang sekolah, sehingga kami bisa pulang, menutup pintu rumah, dan minum teh bersama. Kuharap Bunga tidak akan menjadi pemalu sepertiku. Putra kembar Paul setahun lebih tua daripada Bunga. Itu berarti laki-laki itu telah menunggu setiap hari di pintu gerbang selama setahun terakhir. Apakah dia tahan menanggung kecanggungan ini setiap hari? Dia pasti tidak menyukainya, pikirku. Namun, siapa tahu ada alasan untuk itu. Apakah dia benar-benar aneh seperti yang dikatakan ibu-ibu lain itu? Orang harus sangat berhati-hati, terutama menyangkut anak-anak. Itulah yang kukatakan kepada diri sendiri. Aku pura-pura menguap dan memeriksa arlojiku kembali. Baru berlalu 2 menit. Ini benar-benar menyiksa, pikirku. Lonceng sekolah tak kunjung berbunyi juga. Para ibu itu terus menoleh ke arah Paul, dan wajah laki-laki itu memerah. Aku bertanya-tanya apakah kedua patranya menyadari bahwa ayah mereka selalu berdiri seorang diri. Kemudian, aku mendadak menyesal saat bertanya, apakah Bunga sadar ibunya juga selalu berdiri seorang diri. Mendadak aku merasa kakiku bergerak. Hati kecilku berkata, "Apa-apaan kau ini?" Aku mendapati diri berjalan ke arah Paul. Sementara ibu-ibu lain menatapku dengan pandangan curiga, aku bisa merasakan pipiku menjadi panas. Apakah aku sedang melakukan kesalahan besar? Bagaimana kalau Paul ternyata memang orang aneh? Sementara laki-laki itu memperhatikan aku mendekat, dia tampak bingung, bahkan takut. Nah, sekarang kau harus mengatakan sesuatu, pikirku. Bila tidak, kaulah yang akan terlihat aneh. Halo kau Paul, ayah anak kembari itu, kan? Sapaku terbata-bata. Hening. Apa yang telah kulakukan? Kau tidak boleh berhenti sekarang, pikirku. Ibu-ibu itu bakal melahapmu hidup-hidup. Dengan tergagap aku melanjutkan. Aku Sal, Ibu Bunga. Kupikir ada baiknya aku menyapamu. Jangan berhenti. Rasanya konyol juga tidak menyapamu. Padahal kita berdiri di sini tiap hari pada waktu yang sama. Pipiku terasa panas. Kumohon, katakan sesuatu. Apa saja, pikirku. Masih saja Henning. Rasa maluku nyaris melumpuhkanku. Dan rasanya ingin mati saja karena aku tahu bahwa risiko yang telah kuambil ternyata tidak membuahkan hasil. Tepat saat aku hendak berbalik dengan malu dan kembali ke tempat semula di gerbang, Paul bicara. Halo Sal, ya namaku Paul. Dia mengulurkan tangan, aku menerimanya, dan kami pun berjabat tangan. Sementara melakukan itu, aku melirik ke arah ibu-ibu itu. Mereka menatap kami dengan ternganga. Maafkan aku karena tidak menyapamu sebelum ini, Kata Paul. Begini, kurasa situasi sosial di sini agak menyulitkan. Aku tentu saja merasakannya juga. Aku sungguh menghargaimu karena mau mendekatiku. Itu sangat berarti bagiku. Kami pun mulai berbincang, tidak tentang banyak hal,
hanya tentang konser sekolah yang akan datang dan rencana liburan. Tanpa terasa, lonceng sekolah berbunyi. Anak-anak berhamburan keluar dari gerbang dengan kemeja berkibar lepas, rambut berantakan, dan pipi kemerahan. Ketika suasana semakin berisik, aku dan Paul menyadari bahwa kami sudah tidak bisa saling mendengar lagi. Untuk pertama kalinya di gerbang sekolah, di depan para ibu yang curiga, kami berdua bisa tertawa santai. Kurasa ini saat yang cukup penting bagi kami berdua. Bunga tersenyum saat melihatku berbincang dengan Paul. Dia tidak terbiasa melihatku mengobrol dengan seseorang. Kedua anak kembar Paul menyembunyikan kepala di balik kaki sang ayah, namun tersenyum malu-malu. Kurasa mereka pun tahu bakal terjalin pertemanan di antara kami. Sejak hari itu, Paul mengobrol denganku setiap pukul 3:10. Sementara kami berbincang lebih banyak, aku cukup beruntung mendengar lebih banyak tentang dirinya dan keluarganya, lalu tahu tak ada yang aneh dengan dia. Sikap malunya diakibatkan oleh autisme ringan yang ternyata diwarisi kedua anaknya. Mereka memang mampu melewati kesulitan, tetapi bagi mereka, situasi sosial cukup rumit juga. Paul mengakui bahwa dia mulai takut menjemput anak-anak di sekolah karena menyadari sikap ibu-ibu lain yang buruk itu. Katanya, dia tidak menyalahkan mereka. Dia juga tahu bahwa dia mungkin tampak agak serius dan aneh. Namun ada kalanya dia ingin ditelan bumi saja. Aku juga bercerita tentang sikap pemaluku. Kami tertawa saat teringat bagaimana selama beberapa bulan kami berdua hanya berdiri di gerbang sekolah, terlampau malu untuk memperkenalkan diri, baik kepada satu sama lain maupun kepada orang lain. Bunga dan kedua anak kembar itu pun bersahabat. Sekarang mereka saling bertemu hampir setiap akhir pekan, serta berlarian dan bermain di kebun selama berjam-jam. Persahabatan mereka dan kami berdua telah begitu memperkaya hidup kami. Sekarang aku tahu bahwa memberanikan diri untuk menyapa pada hari itu telah mengubah kehidupan kami semua. Aku begitu senang bisa meninggalkan masa laluku, mengabaikan rasa takut terhadap orang yang berbeda, lalu melakukan hal yang positif. Bagaimana dengan ibu-ibu lain itu? Agak sulit juga bagi mereka untuk berhenti menganga. Namun setelah beberapa waktu mereka tidak lagi menatap atau terkikik. Pada hari terakhir semester, aku dan Paul menghampiri untuk menyapa mereka. Ternyata mereka tidak seburuk itu. Salah satunya bahkan mengaku dia suka tertawa setiap kali merasa gelisah. Tak pernah terpikirkan olehnya bahwa sikap itu bisa saja memengaruhi perasaan orang lain. Kami berdua mungkin saja takkan bersahabat dengan mereka, tapi rasa canggung itu sudah lenyap. Dan kami semua seringkali mengobrol bersama. Aku tak pernah lagi melihat arlojiku dengan takut-takut. Yang jelas, aku malah menantikan pukul 3:10. Tak lama lagi semester baru akan dimulai. Bila melihat orang tua berdiri sendirian, aku akan mengambil kesempatan untuk menyapanya. Kisah ini mengajarkan kita beberapa nilai moral yang sangat berharga. Pertama, kita diajarkan untuk tidak menilai orang dari penampilan atau kesan luar. Keberanian Salpatel menyapa Paul yang awalnya dianggap aneh oleh orang lain, membuktikan bahwa persahabatan bisa muncul dari tempat yang tidak terduga. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya membuka diri terhadap orang baru dan melangkah keluar dari zona nyaman. Saat Salpatel memberanikan diri untuk menyapa, dia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membuka pintu untuk pertemanan yang berharga. Sekarang mari ambil tindakan bersama. Jangan biarkan ketakutan atau prasangka menghalangi kita untuk menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Buka pintu persahabatan, dan siapa tahu dunia baru yang penuh warna dan kebahagiaan mungkin menanti di luar sana. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif dan nilai moral positif. Sampaikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih banyak atas dukungannya. Selamat menjadi cahaya di tengah kegelapan dan membawa kebaikan ke dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya.